Siapa yang tahu tokoh-tokoh agama Islam pada zaman dahulu? Ada yang tahu nggak nih? Imam Bukhari, Ibnu Sina, dan Umar bin Khattab. Pasti nama-nama mereka sudah familiar ya di telinga kita. Yuk kita belajar bahasa Arab sambil mengenal mereka. Assalamualaikum adik-adik, bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya, dan semoga kita semua selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Perkenalkan, nama saya Nur Hafifah, fasilitator Laboratorium Multimedia Pembelajaran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua, adik-adik semua untuk belajar bahasa Arab serta mengenal tokoh Islam dengan tema Min Rijal Islam Al-Bukhari wa Ibnu Sina wa Umar bin Khattab. Sudah jelas ya tokoh siapa yang akan kita bahas? Nah, betul, Imam Bukhari, Ibnu Sina, dan Umar bin Khattab. Kita akan mencoba lebih tahu tentang beliau-beliau yang telah turut mengembangkan Islam. Menarik bukan? Agar tujuan pembelajaran tercapai, maka kita akan mempelajari 5 pokok materi. Yang pertama ada mufradat, yaitu tentang kosakata. Yang kedua tentang hiwar, yaitu percakapan. Yang ketiga kita akan belajar tentang tarkib atau susunan kalimat dalam bahasa Arab. Yang keempat kita akan mempelajari tentang qiraah, membaca. Dan yang terakhir kita akan mempelajari tentang kitabah, yaitu menulis. Yuk kita langsung ke pembahasannya. Pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang mufradat, yang artinya kosakata. Kosakata yang pertama ada bidayah, yaitu artinya permulaan. Kosakata yang kedua yaitu sirah. Nah, kosakata yang kedua ini mempunyai banyak arti, yaitu bisa diartikan biografi, riwayat hidup, sejarah hidup. Nah, dalam bahasa Arab itu terkadang biasanya kosakatanya itu mempunyai banyak artian dalam bahasa Indonesia. Tergantung dengan kalimatnya. Maunya diartikan yang mana sih? Nah, maunya diartikan yang mana itu tergantung dengan kalimatnya. Maunya diartikannya yang mana kalimatnya. Lanjut, kata yang selanjutnya yaitu ada baroa. Nah, kata ini berarti unggul. Kemudian kosakata yang keempat adalah nahdoh. Nah, ini juga sama. Dia itu mempunyai banyak artian. Bisa berarti kemajuan, bisa berarti kebangkitan, bisa berarti kebangunan, dan bisa berarti kebangkitan kembali. Nah, akhir ada kosakata amaliyah, yang artinya adalah operasi. Oke, kita lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu tentang al-hiwar, yang artinya adalah percakapan. Nah, pada pembahasan kali ini kita bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berbicara dalam bahasa Arab. Tentunya kalian ingin kan bisa berbicara bahasa Arab dengan teman-teman kalian. Nah, di samping udah ada teks bacaan nih. Judulnya Ibnu Sina. Yuk kita peragakan bareng-bareng. Dan setelah dibaca, coba menurut kalian isi dari percakapannya itu membahas apa? Sambil memahami juga ya. Nah, agar kalian terbiasa berbicara dengan bahasa Arab, silahkan kalian bermain peran dengan teman kalian untuk memperagakan sebuah percakapan.
Pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang tarkib, yang dalam artian adalah susunan kalimat dalam bahasa Arab. Ya, kita akan membahas tentang fi'il mabni majhul dan fi'il mabni maklum. Sebelumnya kita akan membahas tentang fi'il. Fi'il itu apa sih? Fi'il itu adalah kata kerja. Dalam bahasa Arab, fi'il itu ada dua. Yang pertama adalah fi'il madhi dan kedua adalah fi'il mudhari. Fi'il madhi itu apa sih? Fi'il madhi itu yang berarti lampau atau telah terjadi gitu. Kemudian yang kedua ada fi'il mudhari, yaitu fi'il yang berarti sekarang atau yang akan datang. Nah, dalam bahasa Indonesia kan ada kata kerja yang aktif dan kata kerja yang pasif. Nah, dalam bahasa Arab juga ada, tapi sebutannya adalah untuk yang aktif itu maklum dan untuk yang pasif adalah majhul. Adik-adik tahu nggak apa perbedaan dari kata kerja aktif dan kata kerja pasif? Ya, kata kerja aktif itu kata kerja yang diawali dengan me, dan kata kerja pasif itu kata kerja yang diawali dengan ni. Bagaimana dengan bahasa Arab? Ya, kalau bahasa Arab tadi saya sebutkan ada mabni maklum dan mabni majhul. Lalu itu yang aktif dan majhul itu yang pasif. Kalau maklum itu tidak ada suatu perubahan. Ya, maklum itu yang seperti biasanya kita dengar, kayak pengalah, pengalu. Nah, seperti itu ke bawah itu namanya mabni maklum. Sama juga kayak fi'il mudhari itu yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna dan seterusnya, itu namanya mabni maklum. Dan bagaimana mabni majhul? Nah, kalau mabni majhul itu ada yang dinamakan dengan rumus, kayak matematika aja ya. Kalau ditanya rumusnya apa? Rumusnya untuk fi'il madhi dan fi'il mudhari berbeda. Fi'il madhi itu dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhir. Artinya apa? Dumma awaluhu berarti dhammah awalnya, wa kusira ma qabla akhir berarti dikasrahkan huruf sebelum yang terakhir. Dan lanjut pada fi'il mudhari itu dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhir. Jadi perbedaannya itu ada di huruf sebelum akhir itu diharokati apa. Kalau fi'il mudhari tadi dumma awal itu berarti dhammah awalnya, wa futiha ma qabla akhir berarti difathahkan, diharokati fathah pada huruf sebelum terakhir. Ya, kita langsung pada contoh ya, biar lebih jelas. Silahkan lihat tabel di samping ini dan silahkan diamati perbedaannya antara tabel yang satu dengan tabel yang satu. Ya, pada tabel sudah tertuliskan ada fi'il mabni majhul dan fi'il mabni maklum. Kita ambil satu contohnya, yaitu kata qatala yang ketulu. Qatala itu kan fi'il madhi dan yaqtulu itu fi'il mudhari. Tadi sudah saya sebutkan bahwa rumus dari fi'il madhi untuk dijadikan sebagai mabni majhul yaitu dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhir. Jadinya apa? Jadinya itu kutila. Karena dumma awaluhu didomahkan huruf awalnya yaitu huruf qaf dan dikasrah huruf sebelum huruf terakhir yaitu ada huruf ta, jadinya kutila, seperti itu. Kemudian kita beralih pada fi'il mudhari, yaitu ada kata yang tulu. Nah, karena tadi rumusnya adalah dumma awaluhu futiha ma qabla akhir, maka huruf yang pertama itu didomah, itu huruf apa? Huruf ya. Kemudian
Mafutiha maqobla akhir berarti difathahkan huruf yang sebelum akhir. Berarti huruf apa? Di situ ada huruf ta. Berarti yuqtalu. Kalau dalam fi'il mabni majhul, dia juga punya aturan lagi, yaitu dia tidak mempunyai yang namanya subjek. Jadi kalau pada fi'il maklum kemudian dimajhulkan, maka subjeknya itu dihilangkan. Yang ada dalam fi'il mabni majhul yaitu pengganti subjek, yang mana pengganti subjek ini merupakan objek pada saat fi'ilnya itu mabni maklum. Untuk lebih jelasnya lagi, kita melihat kepada contoh. Ada contoh yaitu Allafa Ibnu Sina kitab al-Ulum. Allafa itu fi'il madi yang artinya menulis, mengarang gitu. Siapa yang mengarang? Nah, di sini itu yang sebagai subjek adalah Ibnu Sina. Mengarang apa? Yaitu objeknya. Objeknya itu apa? Yaitu kitab al-Qanun. Kalau akan dirubah menjadi majhul, akan dimajhulkan, maka allafa berganti menjadi ulifa tsumma awaluhu wa kusira ma qabla akhir. Nah, berdasarkan aturan yang telah saya sebutkan tadi tentang mabni majhul, kalau allafa ini mau dimajhulkan itu menjadi seperti apa sih? Nah, allafa itu setelah dimajhulkan menjadi ulifa. Subjeknya apa? Subjeknya itu kan tadi Ibnu Sina, dan peraturannya kalau di mabni majhul maka subjeknya itu dibuang. Maka Ibnu Sinanya dibuang, kata Ibnu Sina ya maksudnya, itu dibuang dan objeknya maju. Objeknya apa sih tadi? Objeknya itu kan kitab al-Qanun, maka kitab al-Qanun itu maju sebagai kedudukannya itu berganti bukan menjadi objek lagi tapi sebagai pengganti subjek. Nah, kalau pengganti subjek ini dia aturannya hukumnya itu sama dengan subjek, yaitu hukumnya dibaca rofa. Jadinya ulifa kitabul qanun. Bagaimana kalau fiilnya itu fiil mudhari? Sama saja seperti fiil madi. Saya ambil contoh dari yang tadi ya, yang mudhari kan itu ada allafa, maka mudharinya itu yu'allifu, dan kalau dimajhulkan menjadi yu'allafu. Kemudian setelah itu subjeknya sama-sama dibuang, Ibnu Sinanya dibuang, kemudian objeknya maju, dia menggantikan subjek, dan dia itu juga rofa seperti subjek pada aslinya itu kan rofa, dia juga ikut rofa. Kitabul qanun berarti yu'allafu kitabul qanun. Pada pokok pembahasan kali ini kita akan belajar tentang qiraah atau bacaan. Diharapkan kita mampu meningkatkan keterampilan membaca teks berbahasa Arab. Langsung saja, silakan perhatikan dan pahami bacaan berikut. Kana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu rajulan syuja'an adilan asbahal khalifah ats-tsani ba'da wafati Abi Bakrin as-Siddiq radhiyallahu anhu wa huwa yuhibbul muslimina wa ya'malu ala rahatihim. Wa fi ihdal layali kharaja Umar yuridu an yatafaqqadu ahwalal muslimin. Kana al-bardu shadidan fi tilkal laylah. Syahada Umar naran fi tariqi wa asra ilaiha wa innama iqtaraba minan nari ra'a imra'atan tajlisu hiya wa atfaluha hawla qidrin 'alan nari wa kana al-atfalu yabkuna wa yasrakhuna. Iqtaraba Umar minal mar'ah wa qala laha assalamu alaikum wa qalat lahu wa alaikumussalam.
ثم سألها لماذا يبكي هؤلاء الأطفال فأجابته إنهم جائعون. قال لها وماذا في القدر؟ قالت له فيه ماء يغلي يستمع الأطفال إلى صوته فينامون. انطلق عمر إلى بيت الدقيق وأحضر دقيقا وزيتا. فتح عمر القدر وصب فيه الدقيق والزيت فأخذ يحرك الدقيق وعندما نضج طلب منها طبقا فصب فيه الطعام ثم طلب منها أن تطعم أطفالها. أكل الأطفال حتى شبعوا ثم أخذوا يضحكون ويلعبون حتى يناموا. شكرت المرأة عمر فقالت له جزاك الله خيرا كثيرا. Nah, bagaimana? Apakah kalian udah lancar membaca teks cerita tadi? Kalau merasa belum lancar, silahkan ya diulang beberapa kali membaca teks ceritanya. Nah, kita sudah sampai nih pada pembahasan yang terakhir mengenai kitabah atau menulis. Pada pokok pembahasan ini, kita ingin meningkatkan keterampilan menulis dalam bahasa Arab. Coba kalian siapkan kertas dan pulpen ya. Udah disiapin kertas dan pulpennya belum nih? Kalau udah, coba kalian tulis yang ada di samping ini. Dan kalian ganti dari yang fi'il mabni ma'lum jadi fi'il mabni majhul. Setelah itu kita cocokkan bareng-bareng ya. Udah pada selesai belum nih? Kalau udah, kita cocokkan yuk. Nah, ini adalah jawaban yang benar. Gimana? Kalian masih salah? Apa udah benar? Kalau belum, coba deh kalian lihat lagi pembahasan kita yang sebelumnya. Alhamdulillah pembelajaran kali ini telah selesai. Gimana nih? Apa aja yang udah didapat? Semoga kalian bisa lebih mengetahui dan lebih memahami tentang bahasa Arab mengenai 5 pokok pembahasan yang telah kita bahas tadi. Ada tentang kosakata, tentang susunan kalimat, bacaan, percakapan, dan penulisan. Orang dulu-dulu sangat menginspirasi ya, pastinya menjadi tauladan yang baik untuk kita. Kita sebagai generasi sekarang nggak boleh kalah, nggak boleh turun semangatnya dari orang-orang dulu. Di sini dulu ya pembelajaran kita mengenai tema min rijal Islam Imam Bukhari wa Musina wa Umar bin Khattab. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada banyak salah-salah kata. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.